Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rosdiana. Saya Muhammad Idrus. Saya Novita Indah Wahyuni. Saya Dwi Romadoni. Perkenalkan, nama saya Nurul Olivia Febriani. Perkenalkan, nama saya Rusmatima, kelas X3A. Hai semuanya, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Indraprasta Jakarta dengan program studi BK. Berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah dan sehat walafiat. Oke, semangat! Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling dengan dosen mata kuliah kami yaitu Ibu Devi Ratnasari MPD. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video ini kami buat untuk membantu teman-teman semua memahami materi yang akan kami sampaikan. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, perangkat kinerja, dan program bimbingan konseling. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat dan simak video sampai selesai. Check it out. Pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan terhadap sasaran layanan, baik dalam format individual maupun kelompok. Lantas, apakah yang menjadi pusat perhatian konselor dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling? Nah, materi ini akan membicarakan ruang lingkup kerja bimbingan dan konseling, yaitu bagaimana terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Ruang lingkup akan sangat membantu keefektifan berjalannya sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama karena tidak adanya sebuah batasan. Adapun sasaran dalam bimbingan dan konseling yaitu perorangan dan kelompok. Sasaran bimbingan dan konseling perorangan tujuannya yaitu kesejahteraan individu. Konseling biasanya menjadi suatu hubungan bantuan yang bersifat mempribadi. Individu yang dibantu adalah mereka yang masih memiliki taraf kesadaran normal berkaitan dengan pengubahan perilaku serta memiliki landasan filosofis dan teoretis. Hubungan tersebut selalu bersifat antar pribadi meskipun terkadang dapat melibatkan lebih dari 2 orang. Hal ini tentunya akan membantu konseli memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan tentang diri dan kehidupannya, serta sebagai pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan. Sementara itu, sasaran bimbingan dan konseling kelompok yakni keterlibatan konselor dalam hubungan dengan sejumlah klien pada waktu yang bersamaan. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah perkembangan dalam hal situasional para anggotanya, seperti sikap dan perasaan serta pemilihan dan nilai-nilai yang terlibat dalam hubungan antar pribadi. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup pelayanan dibagi menjadi 2, yaitu pelayanan di sekolah dan pelayanan di luar sekolah. Mari kita bahas mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Mortensen dan Smuller, di dalam proses pendidikan ada bidang-bidang pelayanan yang saling berkaitan, yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Lalu bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan, pengelolaan, dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, serta pengawasan. Dan bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi serta kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat serta tahap-tahap perkembangannya.
Untuk selanjutnya, mari kita membahas mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Selain mereka yang berada di lingkungan sekolah, masyarakat yang berada di luar lingkungan sekolah pun banyak yang mengalami masalah yang perlu dituntaskan dan jika memungkinkan sekaligus harus dicegah. Oleh karena itu, dibutuhkanlah bimbingan dan konseling di dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di dalam keluarga tersebut ditujukan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukan, khususnya untuk keluarga yang masih duduk di bangku pendidikan formal. Nah, disinilah peran konselor sekolah amat besar diharapkan agar menjembatani program bimbingan dan konseling di sekolah dengan kebutuhan keluarga dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sementara itu, dalam pelayanan bimbingan dan konseling masyarakat, permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar keduanya. Oleh karena itu, di sana diperlukan jasa bimbingan dan konseling. Misalnya saja pelayanan bimbingan dan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas. Itu diperlukan diselenggarakannya oleh konselor yang bersifat multidimensional, yaitu kemampuan bekerja sama selain dengan guru, orang tua, dan juga berbagai komponen dan lembaga masyarakat secara luas. Terdapat 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. 1. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. 2. Layanan informasi, yakni layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, berkarir, pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun berkarir berdasarkan informasi yang diperoleh yang memadai. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka. Hal ini dilakukan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan ini adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjukkan pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir jabatan, serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. 7. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan mengentaskan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Biasanya masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Dan layanan konseling kelompok ini berfungsi untuk mengentaskan dan advokasi. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
Perlu kita ketahui bahwa pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah konseling atau psikiater. Sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator atau penjembatani dua pihak. Dan 10, layanan advokasi, merupakan layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter, cerdas atau terpuji. Nah, dengan kata lain, fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Jadi, dapat disimpulkan, maka sebagai konselor haruslah mampu menempatkan jenis layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuannya memberikan rasa nyaman kepada klien ketika mengungkapkan permasalahan yang dialami. Untuk selanjutnya, terdapat 8 bidang layanan bimbingan dan konseling. 1. Bidang pengembangan pribadi. Dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada peserta didik mengatasi masalah-masalah yang bersifat pribadi. Nah, dalam hal ini, konseli diharapkan dapat mengembangkan pancadaya dalam dirinya sendiri. Misalnya saja, konseli dapat beriman dan bertakwa sesuai kepercayaan agamanya, dapat ber-BMB 3 sehingga dapat menjadi pribadi yang sanggup mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu secara mandiri, sanggup berkarya, dan dapat melakukan inovasi yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. 2. Bidang pengembangan sosial, bermakna suatu bimbingan atau bantuan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Pengembangan ini ditinjau pada hubungan sosial konseli, yakni hubungan dirinya terhadap orang lain. Bidang pengembangan kegiatan belajar merupakan suatu bantuan yang diberikan guru pembimbing kepada individu dalam hal untuk menemukan cara belajar yang tepat, cara belajar yang efektif, cara untuk menangani masalah-masalah dalam belajar, maupun menangani kesulitan-kesulitan dalam belajar. Bidang pengembangan karir merupakan bantuan kepada peserta didik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut karir tertentu. Dalam pengembangan karir, konselor difokuskan pada mengenal, memilih, menyiapkan, dan menjalankan karirnya dengan sukses. 5. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh konselor terhadap individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan berkeluarga. Hal ini berkenaan dengan mempersiapkan konseli dalam keberlangsungan hidup pernikahannya. 6. Bidang pengembangan kehidupan beragama merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Diharapkan konseli dapat memaknai ini sejak dini sehingga tanggung jawab konseli ada pada orang tua, dan ketika konseli dewasa tanggung jawab beragama ada pada dirinya sendiri. 7. Bidang pengembangan kehidupan kewarganegaraan merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli terkait kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya sebagai anggota negara yang menyangkut nilai, moral, dan perundangan agar menjadi panduan hidup bersama terhadap kewajibannya bernegara. 8. Bidang pelayanan kehidupan kepekerjaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pengenalan dalam bekerja tentunya diharapkan terlaksana sejak usia dini, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan dan memilih karir. Dengan sukses bekerja, konseli yang sudah dewasa akan sejahtera. Bimbingan dan konseling komprehensif mencakup layanan dasar. Proses pemberian bantuan kepada siswa melalui kegiatan penyiapan terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangannya. Hal ini bertujuan untuk memiliki pemahaman terhadap tentang diri sendiri dan lingkungan, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab, serta mampu menangani dan memenuhi kebutuhan dan mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidup. Pelayanan responsif
Pemberian bantuan kepada siswa yang menghadapi kebutuhan dalam masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas perkembangan. Hal ini bertujuan agar upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian terhadap pribadi konseli yang muncul dan dirasakan saat itu, masalah sosial pribadi, karir, akademi, fokus pengembangan, lalu bergantung pada masalah atau kebutuhan siswa, kemudian kebutuhan untuk memperoleh informasi antara lain karir, program studi, sumber belajar, bahaya obat terlarang, miras, narkotika atau pergaulan bebas, serta menggunakan alat dengan alat AUM, psikotes, observasi, wawancara, daftar hadir atau sosiometri. Perencanaan individual. Bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Tujuan ini yakni memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungan, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan diri, baik pribadi, sosial, karir, dan belajar, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang dirumuskan, serta memfasilitasi siswa untuk merencanakan, memonitori, dan mengelola pendidikan karir, pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Dan dukungan sistem. Hal ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen atau tata kerja, memberikan dukungan kepada kegiatan bimbingan dan konseling dalam memperlancar dan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sehingga pemberian konsultasi ini merupakan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf pihak institusi di luar sekolah seperti institusi pemerintahan, swasta, APKIN, para ahli, dan lain sebagainya. Sekian video ini. Semoga cuplikan materi kami bermanfaat. Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman dapat memberikan komentar setelah video ini selesai. Atau bahkan yang ingin menanggapi materi kami, silahkan. Karena kami sangat berharap kritikan maupun saran dari teman-teman semua untuk menjadikan kami termotivasi dalam belajar, baik dalam memahami materi maupun dalam menyampaikan materi kepada teman-teman sekalian. Oke, kami akhiri PPT kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum semuanya. Salam kompak dari kelompok 2.